Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang permintaan atau demand, penawaran atau supply, harga keseimbangan, dan elastisitas. Faktor permintaan, demand atau simbolnya D, itu harga barang dan jasa, pendapatan, intensitas kebutuhan, selera, jumlah penduduk, perkiraan terhadap harga pada masa yang akan datang. Hukum permintaan, jika harga naik, maka permintaan turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan naik. Fungsi permintaan QD sama dengan A plus BP. Rumus menentukan QD sama dengan A min BP P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. P1 ini adalah harga pertama, P2 ini harga kedua. Q1 jumlah barang yang diminta pertama, Q2 jumlah barang yang diminta kedua. Gambar kurva permintaan seperti ini. Berikutnya untuk penawaran, ya sudah jelas di sini faktornya. Hukumnya P per harga naik, maka barang yang ditawarkan naik. Harga turun, barang yang ditawarkan turun. Penawaran, yang melakukan penawaran ini adalah produsen, ya, produsen. Sedangkan pada permintaan yang melakukannya ini adalah konsumen. Jadi kalau harga naik, ya, untuk hukum permintaan, kalau harganya naik, maka konsumen itu akan menurunkan permintaannya. Ya, awalnya harganya ternyata naik, misalnya harga baju naik dari 500 menjadi 1 juta, maka permintaannya turun, mahal. Tapi kalau harganya turun, misalnya dari 1 juta diskon 70% jadi 250.000, maka barang yang diminta juga akan naik. Bedanya dengan penawaran, karena penawaran ini yang melakukan adalah produsen atau penjual, maka jika harganya naik, maka penjual tadi menaikkan jumlah penawarannya, karena akan untung bagi para produsen. Sebaliknya, kalau harganya turun, rugi kan produsen, jadi dia menurunkan jumlah penawarannya. Bedanya dengan fungsi penawaran dan permintaan, kalau penawaran ada min di konstanta, sedangkan kalau permintaan tidak ada min di permintaan. Rumusnya sama, ya. Sekarang bagaimana cara kita menentukan fungsi permintaan? Ya, fungsi permintaan soalnya pada saat harga kue Rp50, jumlah yang diminta 10. Bila harga kuenya naik jadi Rp60, jumlah yang diminta turun menjadi 8 kue. Yang ditanya fungsi permintaannya seperti apa, grafik kurvanya seperti apa, dan tentukan Q jika P sama dengan 90 atau harganya 90 dari fungsi permintaan nomor 1. Sekarang langkah-langkahnya. Ya, diketahui P1 Rp50, Q1 10. P2 60, Q2 8. Jawabannya adalah, kita mengerjakan nomor 1 dulu ya, menentukan fungsi permintaan. Langkah 1 kita tulis rumusnya dulu. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1.
Nah, kita masukkan nilainya. P min P1 nya 50 dibagi 60 ya, diisi. P2 nya 60, P1 nya 50, Q1 nya 10 dibagi Q2 nya 8 min Q1 10. Langkah ketiga, kerjakan yang bisa dikerjakan. Kalau P min 50 itu kan tidak bisa dikerjakan. Ya di bawahnya yang bisa dikerjakan. 60 dikurangi 50 jadi 10. Begitupun ruas Q min 10 itu kan tidak bisa. 8 dikurangi 10 baru bisa. 8 dikurangi 10 min 2. Berikutnya perkalian substitusi. Kalau seperti ini kan belum menjadikan persamaan linier. Langkah keempat adalah perkali silang. Nah, ini dia kali silang. Sekarang bagian P dulu. P kali min 2. Min 50 kali min 2. Selesai. Sekarang bagian Q kali 10. Terus min 10 kali 10. Langkah kelima, kita kalikan dulu setiap pasangan per bagian. Sekarang yang P. Min 2P ditambah 10, P kali min 2 sama dengan min 2P. Ya. Min 50 kali min 2 sama 100 plus 100. Min kali min plus 50 kali 2 100. Ruas Q kali 10 10Q. Min 10 kali 10 min 100. Nah, kita kerjakan dulu, selesaikan ruas P yang ada P-nya. Ya, min 2P sama dengan bagian Q ditulis kembali sampai min 10 100 ya. Nah, sekarang temannya P ini kan 100. Itu pindah ke ruas Q itu jadi min. Plus pindah ruas jadi min 100. Kerjakan. Min 2P sama dengan 10Q min 100 min 100 min 200. P sama dengan 10Q min 200 dibagi min 2. Ya, jadi langsung dibagi. 10 dibagi min 2 min 5Q. Min 200 dibagi min 2 plus 100. Min bagi min plus 200 bagi 2 100. Jadi ini bentuk persamaannya. P sama dengan min 5Q plus 100. Untuk persamaan P, nah, persamaan P, ya maksud Ibu persamaan Q-nya, ini kan persamaan P-nya sudah ada. Sekarang persamaan Q. Langkah 5 ditulis kembali. Langkah 5 ditulis kembali, min 2P, nih langkah 5 ini ya. Langkah 5, min 2P plus 100 sama dengan 10Q min 100. Kerjakan ruas Q-nya. Nah, jadi Q 10Q yang ada Q-nya, jadi temannya Q min 100 nih pindah ke, jadi temannya ruas P. Jadi min pindah ruas jadi plus min 2P plus 100 plus 100. Jadi min 2P ditambah 200. Berapa Q? Langsung min 2P plus 200 dibagi 10. Ya, dibagi 10 sama dengan min 2P bagi per 10. 200 bagi 10 20. Sama dengan Q. Disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Min 2P dibagi 2 min 1P. 10 bagi 2 5. Jadi ini bentuknya persamaan Q. Jadi ini bentuk fungsi permintaan P, fungsi permintaan Q. Nah, sudah. Sekarang bagaimana menentukan grafiknya? Grafiknya kita lihat sekarang.
Nah, fungsinya P kan sudah ada dari sini ya. Nah, ini fungsinya masuk sini. Bila Q-nya 0 dari titik 0 sini, ya dari titik 0, maka jika Q-nya 0, maka masukkan pada persamaan fungsi permintaan P min Q min 5Q plus 100 sama dengan min 5 kalikan 0, Q-nya kan 0 ini, ditambah 100, jadi P-nya 100. Jadi titiknya 0,100 ya. Q, P 0,100. Q-nya berapa? Nah, masukkan pada P juga. Q-nya bagaimana? Seperti ini, 20. Jadi tentukan dulu. Yang tinggi ini adalah P. Yang datar ini adalah Q. Ini kurvanya. Ya. Berikutnya, soal nomor 3. Tentukan Q jika nilai P-nya atau harganya 90. Nah, dari fungsi permintaan, pakai fungsi permintaan P. P sama dengan min 5Q tambah 100 tadi ya. Jadi ini masukkan P sama dengan 90 sama dengan, tulis lagi persamaannya. Kita putar biar kita bisa menentukan nilai Q. Min 5Q kalau pindah ke arah sini itu jadi plus 100, tetap plus 100 ya. Nah, 90-nya pindah ke arah sini jadi min. Ya, 100 dikurang 90, 110. Berapa Q-nya? Berarti 10 bagi 5. Q-nya 2. Berikutnya, menentukan harga keseimbangan. Ya. Harga keseimbangan dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Rumusnya QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ya. Jadi tadi Ibu kan sudah bilang di sebelumnya, menentukan fungsi permintaan itu sama rumusnya dengan fungsi penawaran. Contohnya QD, fungsi permintaan QD ya, jumlah permintaan, fungsi jumlah permintaan 40 min P. Jumlah penawaran 4P min 50. QD sama dengan QS. Jadi kan ini kan pakai ini, bukan pakai ini ya. Kita pakai persamaan Q, bukan persamaan P. Kita tulis dulu langkah pertama. Ya, kemudian gabung yang ada P-nya. Yang ada P-nya min P tetap, 4P sebelah ini pindah ke arah sini jadi min 4P. Sama dengan min 50 tetap, ruasnya QS, 40 pindah ke arah sini jadi min 40. Min P ini kan min 1. Ya, P itu nilainya 1. Min P min 4P min 5P ya. Jadi min P dikurangi 4P itu hasilnya min 5P. Min 50 dikurangi 40 min 90. Berapa P? Min 90 dibagi min 5. Min bagi min plus 90 bagi 5 itu 18. Sekarang untuk menentukan keseimbangan harus P, Q. P-nya ada 18. Bagaimana Q-nya? Q-nya mencari Q, masukkan pada persamaan QD dan QS. Jika hasilnya sama nantinya, maka itu benar. Jika tidak sama, maka itu salah. Jadi nilai P-nya kan sudah ada tadi 18, masukkan pada persamaan QD, 40 min P. Berarti 40 dikurangi 18, berarti 22. Sekarang nilai P masukkan pada fungsi yang kedua, fungsi QS, 4P min 50. 4P kalikan 18 ya, min 50. 4 kali 18, 72. Min 50. 72 dikurangi 50, 22. Jadi sama. Jadi memakai dua fungsi ini, QD dan QS, hasilnya sama-sama Q-nya 22. Jadi keseimbangan P, Q
18,22. Elastisitas permintaan, ya, dan elastisitas penawaran itu rumusnya sama. Delta Q dibagi delta P kali P1 dibagi Q, ya, dibagi Q. Delta Q berarti ini adalah selisih, ya, selisih jumlah pertama dikurangi jumlah kedua. Delta P harga pertama dikurangi harga kedua. P ini ambil dari datanya, yang dari soalnya, Q juga ambil. P1 sekian, P2-nya sekian. Q1 50, Q2-nya 60. Kita masukkan yang lebih besar dulu. Delta Q itu kan Q1 dikurangi Q2. 60 dikurangi 50. Dibagi harga pertama, harga kedua. 30 dikurangi 25. Kalikan 30.000 P1 dibagi Q2. Nah, 60 dikurangi 50, 10. 30.000 dikurangi 25.000, 5.000. Ya, ini tetap 30.000 dibagi 60.000. 10 kali 30.000, 300.000. 5.000 kalikan 60, 300.000. 300 bagi 300.000, ya. 300.000 bagi 300.000 sama dengan 1. Ini namanya elastis. Ya, nanti berikutnya akan Ibu bagikan, Ibu share cara bagian-bagian dari elastisitas. Tapi kalian harus pahami dulu. Jadi di bab terakhir ini bagaimana cara kita pertama menghitung fungsi permintaan dan penawaran, berikutnya menghitung harga keseimbangan, dan menghitung elastisitas. Ibu akan tampilkan beberapa soal nantinya kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan sesuai dengan nomor absen. Ada 2 soal, kalian pilih soal 1 untuk yang absen genap, soal kedua untuk absen ganjil. Ya, silahkan bertanya jika ada kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut soalnya, yaitu sesuai absen ganjil menentukan fungsi permintaan dan harga keseimbangan. Pada saat harga kuenya 100, ini berarti P1, jumlah yang diminta 20, Q2, ya. Ketika harga naiknya menjadi 150 P2, maka jumlah yang diminta 10 Q2, ya. Jadi fungsi permintaan P dan Q, grafik kurvanya, ya. Dan tentukan Q jika P-nya 50. Berikutnya keseimbangannya, ya. Ada QD 50 min P, QS-nya 4P min 60. Nah, sama caranya seperti pada soal latihan soal yang sudah Ibu berikan. Untuk absen genap, pada saat harga kuenya 150 P1, ya, jumlah yang diminta 25 Q1. Ketika harga naik menjadi 200 P2, ya, jumlah yang diminta 20 Q2. Nah, sama soalnya. Nah, berikutnya untuk menentukan harga keseimbangan ada QD sama dengan 60 min P, QS-nya 4P min 100. Nah, menentukan harga keseimbangannya.